saya mampu Pak, misalkan membalas kejelekan atau mungkin kebohongan dia. Saya mampu kalau saya ingin membalas dia, tapi saya memilih untuk memaafkan dia. Yang kamu lakukan itu benar, itu tetap salah, tapi saya sudah memaafkanmu. Artinya biar kamu tidak ngulangin lagi kesalahan itu. Maaf itu merupakan ihsan, bukan keadilan. Oke guys, jumpa lagi di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan juga selamat berbahagia buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Semoga Anda semua bahagia, semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga jangan lupa makan, jangan lupa minum air putih yang banyak, jangan lupa istirahat biar kesehatan kita terjaga gitu ya. Lama nggak buat konten, lama kita nggak upload video karena alhamdulillah kemarin habis tepar gitu ya. Jadi habis tepar beberapa hari, jadi kegiatannya agak banyak yang belum selesai gitu, dan salah satunya untuk buat konten atau ngupload video gitu. Baik teman-teman, sesuai dengan thumbnail, sesuai dengan apa yang Anda lihat di judul ya. Jadi banyak sekali kita itu miskonsepsi mengenai pemaafan, mengenai maaf, mengenai memaafkan, dan konsep tentang maaf itu sebenarnya seperti apa. Banyak yang menurut saya pribadi itu salah pengertian, atau mungkin kurang bisa paham tentang apa itu sebenarnya untuk memaafkan. Ini menurut saya pribadi. Jadi kalau salah mohon maaf. Kembali lagi, ini hanya sharing teman-teman, hanya sharing. Di video kali ini saya akan mencoba menguraikan ada 6 yang biasanya terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Padahal ini menurut saya kurang tepat. 6 hal ini kurang tepat, atau mungkin bisa dikatakan bukan konsep memaafkan yang sebenarnya. Jadi buat teman-teman, buat Anda yang selalu dibohongi, selalu disakiti, selalu diselingkuhi, yang pernah dibuat kecewa gitu ya. Maaf itu ada beberapa pengertian di sini, tapi di video ini saya akan membahas tentang 6 miskonsepsi tentang maaf. Artinya yang saya sebutkan 6 tadi itu yang kebanyakan terjadi dan seharusnya bukan seperti itu. Oke, langsung saja, tidak lama-lama, karena juga setelah ini saya mau keluar gitu ya. Sebelum saya keluar, saya buat video dulu. Yang pertama tentang pemaafan. Yang pertama, pemaafan itu banyak diartikan melupakan kesalahan dan menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Jadi pemaafan itu seringkali diartikan melupakan kesalahan dan dianggap tidak pernah terjadi apa-apa. Ini menurut saya kurang tepat. Oke, saya memaafkan kamu, tapi saya tetap ingat kamu pernah membuat saya kecewa. Biar apa? Biar kalau kita lupa kan bahaya itu nanti. Kalau kita lupa kan bahaya. Kalau kita lupa bahwa dia pernah menyakiti kita, kan bahaya. Nanti disakiti lagi, lupa lagi. Disakiti lagi, lupa lagi, bahaya. Jadi lupa itu kebanyakan orang menganggap lupa itu sama dengan atau diartikan melupakan kesalahan atau menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Itu kurang tepat. Oke, kamu pernah melakukan kesalahan kepada saya. Oke, kamu pernah selingkuhi saya, kamu pernah bohong kepada saya. Saya tidak akan lupa itu, tapi saya memaafkanmu. Jadi bukan kok lupa dengan kejadian itu, tetap ingat, tapi kita sudah bisa memaafkan dia agar tidak terulang lagi, agar tidak diulangi lagi kesalahan itu kepada kita ataupun ke orang lain.
Oke, saya minta maaf. Katanya sudah memaafkan, tapi kenapa kok tidak dilupakan? Beda lagi. Kalau saya lupa dengan apa yang pernah kamu buat kepadaku, ya lupa, katakan pernah mengecewakanku, pernah membuat bohong kepadaku. Kalau saya lupa, nanti takutnya kamu membuat kesalahan lagi kepadaku atau mungkin kepada orang lain. Meskipun saya ingat, tapi saya sudah memaafkanmu. Tuh teman-teman, yang pertama. Oke ya. Jadi maaf itu bukan kok, memaafkan itu bukan kok kita melupakan kejadian itu atau menganggap dia tidak pernah melakukan kesalahan apa-apa kepada kita, bukan. Tapi memaafkan itu kita tetap ingat dia pernah melakukan kebohongan, entah itu melakukan salah kepada kita, kita tetap ingat tapi kita memilih untuk memaafkan. Yang pertama. Yang kedua, memaafkan dipandang sebagai simbol kelemahan. Banyak yang terjadi di lingkungan kita, banyak yang terjadi di kehidupan kita. Kalau kita memaafkan itu dianggap kita lemah. Sebenarnya tidak, teman-teman. Sebenarnya tidak. Oh, maaf itu hanya berlaku untuk orang-orang yang lemah. Oh, tidak. Justru kebalikannya. Kalau kita mau memaafkan seseorang yang mungkin zalim kepada kita, itu kita berarti orang yang kuat. Beda lagi dengan balas dendam, beda lagi. Kalau tidak bisa balas dendam itu kelemahan, kan gitu. Tapi kalau maaf ini orang yang kuat. Saya kepingin balas dia, Pak, tapi saya tidak mampu untuk membalasnya, itu kelemahan. Tapi kalau saya mampu, Pak, misalkan membalas kejelekan atau mungkin kebohongan dia, saya mampu kalau saya ingin membalas dia, tapi saya memilih untuk memaafkan dia. Beda lagi. Jadi kita sudah diselingkuhi, kita sudah dibohongi, kita sudah dicaci maki, kita sudah di macem-macem lah, ya, kita memilih untuk memaafkan. Jadi orang yang memaafkan itu termasuk orang yang kuat, bukan orang yang lemah. Ya, ini kerap terjadi di kehidupan kita. Kita mau memaafkan terus teman kita bilang, oh kamu lemah, kamu nggak bisa balas. Bukan. Kalau saya mau balas, saya bisa balas. Tapi saya memilih untuk memaafkan. Itu orang yang sangat kuat. Oke, jadi memaafkan itu bukan kelemahan, tapi merupakan kekuatan. Orang yang sangat kuat itu orang yang bisa memaafkan. Lanjut, yang ketiga, pemaafan merupakan sesuatu yang sifatnya sering dianggap tidak adil. Kalau saya memaafkan dia, Bang, berarti tidak adil. Kalau saya tidak balas dia, berarti tidak adil. Oh, tunggu dulu. Memaafkan dan keadilan itu merupakan dua level yang berbeda. Merupakan dua level yang berbeda, jangan disamakan. Kalau adil itu sesuai dengan porsi. Adil itu sama dengan hak. Contoh misalkan jatahnya dia 30, kita kasih 30, itu adil namanya. Kalau jatahnya dia itu 30, kita kasih 20, berarti kita nggak adil. Oke? Ada lagi di atasnya adil itu ada lagi namanya ihsan. Ihsan itu misalkan jatahnya dia 30 tapi kita kasih 50, kita kasih 60, itu ihsan. Itu ihsan. Jadi ihsan itu keluhuran, sesuatu perilaku yang baik, dan itu merupakan kemuliaan. Oke, kita zakat itu aturannya 2,5 ya, 2,5 atau 2, berapa gitu kan kilo. Ternyata kita kasih 5 kilo. Nah, lebihnya tadi yang 2 kilo lebihnya tadi itu termasuk ihsan. Jadi kita kasih lebih. Lebihnya masuknya ke sodako, ke amal jariah. Tuh. Jadi maaf itu merupakan ihsan, bukan keadilan. Jadi kalau kita bisa memaafkan, berarti kita berada satu level lebih
tinggi lagi daripada adil ya, ihsan tadi. Kalau adil itu pas, iki bagianmu segini cocok, itu adil. Tapi kalau lebih, kita kasih lebih, itu ihsan. Memaafkan itu ihsan. Oke, jelas ya dari sini. Selanjutnya yaitu pemaafan itu harus menunggu orang yang membuat salah kepada kita minta maaf duluan. Ini sering banget terjadi. Kamu udah maafin dia belum? Dia belum minta maaf kok. Gitu loh. Jadi pemaafan ini sering sekali hanya berlaku kepada orang yang minta maaf kepada kita. Ini juga merupakan miskonsepsi tentang memaafkan. Miskonsepsi tentang memaafkan. Ngapain kita nunggu orang itu minta maaf kepada kita kalau kita sudah bisa memaafkan? Nanti nunggu kok dia nggak minta maaf ya. Lama nunggu, ternyata orang yang buat salah kepada kita juga cuek kepada kita. Akhirnya dia juga nggak minta maaf. Kita ngapain nunggu dia minta maaf duluan? Kan rencananya juga sudah, kalau misalkan dia minta maaf kan kita maafkan. Tapi ngapain kita nunggu dia? Ya udahlah, maafkan aja. Meskipun dia belum minta maaf. Itu luar biasa. Jadi memaafkan itu bukan hanya kepada orang yang sudah minta maaf kepada kita. Meskipun dia belum minta maaf, tapi kalau kita sudah bisa memaafkannya, ya kita maafkan aja. Ini miskonsepsi. Yang nomor 5, pemaafan itu bisa cepat dan mudah. Itu salah. Itu tidak benar. Kecuali hanya formalitas ya. Jadi memaafkan itu ada prosesnya. Kita perlu berdiam diri dulu. Kita perlu meditasi dulu. Mungkin kita perlu konsultasi dulu. Mungkin kita perlu menenangkan diri kita dulu, baru kita bisa memaafkan. Beda kalau misalkan pas hari raya, minal aidin wal faizin ya, mohon maaf, oh ya saya maafkan. Itu hanya konsep, hanya mulut yang minta maaf. Jadi kurang hakiki gitu loh. Kecuali ada prosesnya. Jadi ada proses untuk kita benar-benar bisa memaafkan dia. Malahan kadang-kadang dibuat momen, saya punya salah sama dia, saya belum minta maaf, nanti aja dah minta maafnya pas Idul Fitri pasti dimaafkan. Terus Idul Fitri gini, minal aidin wal faizin ya, gitu. Kalau kita telisik lagi prosesnya, bentar, kamu dulu pernah ngelakuin kesalahan apa dulu sama saya? Coba kamu sebutkan salah-salahmu dulu ke saya. Oh, saya pernah ini ke kamu, pernah ini. Nggak jadi minta maaf. Jadi maaf itu ada, memaafkan itu ada prosesnya. Tidak bisa secara instan. Kecuali nggak pernah ketemu 1 tahun sekali gitu terus minal aidin wal faizin ya, itu bisa. Tapi kalau itu sifatnya kita ketemu tiap hari, kita ngobrol tiap hari, terus kita juga komunikasi setiap hari, itu kalau misalkan ada kesalahan, untuk memaafkan itu butuh proses. Tidak bisa secara instan. Saya dulu itu pada saat kamu jatuh dari sepeda, sebenarnya saya yang buat rem kamu belum. Sekarang maafin saya ya. Nggak bisa. Nggak jadi memaafkan. Akhirnya nggak dimaafkan. Jadi butuh proses. Meskipun itu kamu sebutkan pas hari raya, kadang kita, yang buat kaki saya lumpuh dulu kamu. Misalkan seperti itu, nggak jadi memaafkan. Jadi memaafkan itu ada prosesnya, nggak bisa langsung. Yang terakhir, maaf itu bukan berarti membuat atau maaf itu bukan berarti memperbolehkan perilaku yang tidak seharusnya. Contoh, ada orang salah kepada kita, saya minta maaf ya. Oh iya, saya maafkan. Tapi bukan berarti meskipun saya sudah memaafkanmu, bukan berarti yang kamu lakukan itu benar. Itu tetap salah. Tapi saya sudah memaafkanmu. Artinya biar kamu tidak ngulangin lagi kesalahan itu. Kebanyakan kan enggak. Kamu melakukan kesalahan, saya melakukan kesalahan kepada kamu, maafkan ya, ya sudah maafkan.
Kebanyakan kita itu merasa, oh berarti aku bener wong di sepuro kok. Bukan berarti itu benar. Jadi memaafkan itu bukan berarti memperbolehkan perilaku yang tidak seharusnya terjadi. Perilakumu tetap salah, perilakumu tetap tidak baik, perilakumu tetap tidak benar, tapi saya sudah memaafkanmu. Jadi kalau kita dimaafin seseorang itu bukan berarti sesuatu kesalahan yang kita buat kepada dia itu benar. Itu tetap salah, tapi dia memilih untuk memaafkan kita. Itu tetap salah, tapi kita memilih untuk memaafkan dia. Tidak dibenarkan perilakunya, tetap salah itu. Biar dia tidak melakukan lagi dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang tidak baik, dan agar dia tahu bahwa yang dilakukannya itu tidak baik, tapi kita memilih untuk memaafkan. Jadi itu teman-teman 6 miskonsepsi tentang memaafkan. Yang pertama tadi, memaafkan itu diartikan melupakan kesalahan, bukan ya. Memaafkan bukan berarti melupakan kesalahan atau menganggap tidak terjadi apa-apa. Yang kedua, pemaafan itu bukan simbol sebagai orang yang lemah, tapi orang yang kuat. Yang ketiga, pemaafan itu merupakan sesuatu yang sifatnya tidak terjadi secara instan, tapi butuh proses untuk benar-benar memaafkan. Oke. Yang selanjutnya, pemaafan merupakan sesuatu yang tidak adil, bukan. Jadi adil sama maaf itu beda level. Kalau maaf itu lebihnya ke ihsan, jadi atasnya adil. Oke. Ada lagi, maaf itu menunggu orang yang salah minta maaf kepada kita itu juga tidak baik. Itu miskonsepsi namanya. Nggak perlu kita menunggu dia minta maaf. Kalau misalkan kita sudah memaafkan, ya kita maafkan aja. Oke. Yang selanjutnya, maaf bukan berarti kita membenarkan atau mungkin memperbolehkan perilaku yang seharusnya tidak dilakukan. Jadi maaf itu bukan berarti sesuatu yang kita lakukan salah itu menjadi benar hanya karena memaafkan. Sesuatu itu tetap salah, tapi kita memilih untuk memaafkan, dan tolong bilang ke dia jangan diulangi lagi. Seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada salah kata mohon maaf, dan semoga ini bermanfaat buat kita semua. Semoga kita diberi kekuatan untuk menjadi seseorang yang gampang untuk memaafkan. Dan itu tadi konsep yang sering salah di kehidupan saya pribadi khususnya. Dan ini juga beberapa ilmu yang saya dapat dari guru-guru saya terapkan di kehidupan saya, dan saya rasakan banyak manfaatnya dan banyak benarnya. Mungkin ini juga cocok buat teman-teman. Kalau nggak cocok ya mohon maaf. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Yang belum subscribe silahkan di subscribe biar saya semangat buat konten sharing, edukasi dan sebagainya, motivasi. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.